Pagi itu, aula balai desa Ngemplak sudah penuh sesak. Spanduk warna merah jambu terpasang dengan tulisan besar-besar. Pelantikan Ketua Kampung KB Desa Ngemplak menuju keluarga sejahtera, sehat, dan ceria. Di barisan kursi depan, Bu Jum duduk dengan posisi tegap, dada membusung, dan senyum mengembang seperti caleg yang baru menang. Ia mengenakan kebaya kuning keemasan dengan bros berbentuk bunga melati di dada kiri. Meski usianya sudah lewat setengah abad, semangatnya seperti anak muda yang baru lulus kuliah. Siapapun yang jadi ketua kampung KB harus kuat, tahan banting, dan cerewet untuk kebaikan, kata Pak Lurah dalam pidato singkatnya. Dan karena itu, kita sepakat memilih Bu Jum. Tepuk tangan terdengar, diiringi beberapa yel-yel sumbang dari ibu-ibu PKK. Jum, 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 juaranya KB. Bu Jum berdiri, maju ke podium seperti sedang mau menyampaikan pidato kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Selama darah saya masih merah dan tahu bulat masih digoreng dadakan, saya akan jalankan tugas ini dengan hati dan cinta. Tepuk tangan kembali terdengar. Di belakang, Pak Dul, Ketua RT yang dikenal rakus gorengan, sudah sibuk mengintip baki pastel di meja konsumsi. Hari-hari setelah pelantikan jadi seperti mimpi buruk yang dibungkus janji manis. Tugas Bu Jum sebagai Ketua Kampung KB ternyata bukan sekadar ngumpulin ibu-ibu dan nyanyi, 2 anak cukup. Ia harus menyatukan semua sektor, kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, hingga kepemudaan, menjadi satu gerakan kampung keluarga berencana terpadu. Jadi ini bukan cuma ngurus kontrasepsi, Bu? Tanya Bu Sumi, sekretaris PKK. Loh bukan. Ini semua harus jalan bareng. Harus terintegrasi, saling dukung, satu misi. Bahasa kerennya, sinergis. Jawab Bu Jum sambil membuka map tebal berisi program kerja. Namun semangat Bu Jum cepat diuji. Ketika ia undang seluruh RT dan tokoh masyarakat ke rapat koordinasi pertama, yang datang hanya 2 orang. Pak Dul yang datang karena ngira ada gorengan, dan anak Pak Dul, si Ipin, yang nyelonong karena dengar, katanya bagi-bagi sembako. Saya kira ada mie instan, Bu, ujar Ipin polos. Pak Dul malah sibuk ngunyah pastel sambil berkata, Bu Jum, saya ini mendukung penuh. Tapi tolong nanti kalau ada dana, pos ronda dikasih kulkas kecil ya, biar bisa dinginkan teh botol. Bu Jum menatap langit-langit ruangan, menahan jengkel dan migrain yang mulai mengetuk pelipis. Di sisi lain, Pak Slamet, kepala dusun kerajaan yang terkenal galak dan anti program pemerintah, langsung menyatakan ketidaksukaannya pada kampung KB. Loh Bu Jum, saya ini udah tua. Dulu zaman saya, keluarga itu gak pakai rencana-rencanaan. Anak banyak, rejeki banyak, katanya di warung kopi depan masjid. Pak Slamet, zaman berubah. Sekarang bukan soal banyak-banyakan anak, tapi bagaimana keluarga bisa sehat, pendidikan cukup, dan tidak stunting. Jawab Bu Jum, berapi-api. Ah, program kayak gitu cuma ribet, banyak laporan, nggak ada hasil. Kata-kata Pak Slamet menyebar seperti angin. Beberapa warga yang memang sudah malas gerak, ikut-ikutan males. Ibu-ibu lebih suka arisan ketimbang ikut penyuluhan. Remaja lebih pilih main ML dan TikTok daripada ikut pembinaan. Pak RT lainnya cuma sibuk nanyain, kapan cair? Meski penuh tekanan, Bu Jum tidak menyerah. Ia menggabungkan tugas barunya dengan rutinitas lamanya, jualan tahu bulat keliling. Setiap sore, ia akan naik motor modifikasian, dengan keranjang tahu di belakang dan toa di atas kepala. Namun, kini toa itu bukan cuma untuk promosi dagangan, tapi juga promosi program KB. Tahu bulat, digoreng dadakan, enak, gurih. Dan 2 anak cukup. Ayo ikut senam KB hari Jumat pagi. Warga awalnya bingung. Loh, ini mau jualan tahu atau ngajak KB sih? Kadang-kadang, Bu Jum lupa switch mode. Pernah suatu kali dia teriak di pasar, pakai kontrasepsi, beli 5 tahu gratis brosur KB. Tak lama kemudian, pelanggan kabur. Ada yang bingung, ada yang ngakak, ada yang takut disuntik kalau beli tahu. Setiap malam, Bu Jum duduk di dapur sambil mengaduk adonan tahu. Di hadapannya, map program kampung KB terbuka, penuh coretan dan stabilo. Gusti, duka iki tugas apa tantangan Master Chef? Gumamnya pelan. Anak bungsunya,
Rini mendekat. Ibu kenapa sih kelihatan stres banget? Endak papa, enduk. Ibu cuma pusing. Warga ini susah sekali diajak bareng-bareng. Ego sektoral semua. RW pengen sendiri, RT pengen tampil, anak muda sibuk dengan reels. Padahal ini semua buat mereka juga. Rini tersenyum. Tapi ibu gak sendiri. Mas Farihin kan pernah juga ngalamin beginian. Mungkin bisa diajak diskusi. Buju mendesah. Iya, itu satu-satunya yang ngerti saya, dan tahu bulat. Pagi itu, Bujum kembali pasang spanduk baru di balai desa. Rapat koordinasi program Kampung KB, sektor kesehatan dan pemuda. Namun yang datang lagi-lagi hanya 2 orang. Pak Dul, lagi-lagi makan gorengan, dan Ipin, lagi-lagi ngira ada sembako. Dengan suara pelan, tapi tegas, Bujum berdiri di depan 2 pasang mata yang kosong dan kenyang. Kalau besok tetap seperti ini, saya mundur. Biar Kampung KB ini jalan sendiri, atau mandek sekalian. Pak Dul kaget, menelan gorengan tanpa kunyah. Ipin berhenti main HP, dan Bujum berjalan keluar balai desa, menuju motornya, menyalakan toa, dan berkata pelan, "Tahu bulat digoreng dadakan, tapi harapan saya jangan cepat padam." Sudah seminggu sejak rapat pertama yang nyaris kosong itu. Sejak Bujum mengancam mundur, beberapa warga mulai bertanya-tanya, "Bujum serius tuh gak mau jalanin program lagi?" Padahal sayang, ya, baru kali ini Kampung KB ada gebrakan. Lo katanya dia cuma ngambek bentar, nanti juga jualan tahu lagi pakai toa. Dan benar saja, keesokan harinya, suara sumbang dari toa motor Bujum kembali terdengar di seantero desa. "Tahu bulaat, digoreng dadakan, sehat gurih. Ingat KB, 2 anak cukup, ayo ikut penyuluhan minggu depan." Namun kali ini, suaranya terdengar agak lemas. Seperti tahu dingin yang kelamaan digoreng. Energinya tak lagi membuncah. Ia merasa sendirian. Meski semangat agak kempes, Bujum tetap tidak mau menyerah begitu saja. Ia mulai melakukan pendekatan ke masing-masing sektor dengan strategi satu persatu. Ia datang ke puskesmas sambil membawa tahu isi dan pastel. "Bu Lilis, ini cemilan, tapi juga senjata," kata Bujum sambil menyodorkan kotak. "Loh, senjata? Untuk melunakkan hati kader kesehatan. Biar mau bareng-bareng bantu Kampung KB." Bu Lilis tertawa. "Saya sih siap, Bujum. Tapi tolong jangan cuma kesehatan yang dikorbankan. Selama ini, kalau ada program apapun, puskesmas disuruh paling duluan. Yang lain belum tentu muncul." Bujum manggut-manggut. "Justru itu, makanya saya mau ajak semuanya terlibat. Tapi, caranya bagaimana ya?" Lalu Bujum sowan ke rumah Pak Kiai Hashim, tokoh agama sepuh yang sering dimintai pendapat warga. "Pak Kiai, saya minta restu. Kampung KB ini penting buat masa depan anak-anak. Tapi saya perlu suara panjenengan juga." Pak Kiai mengelus jenggotnya. "Saya ini setuju, Bujum. Tapi asal jangan diminta jadi juri lomba senam. Saya terakhir senam itu zaman pramuka." Bujum ngakak. "Enggak, Pak. Panjenengan cukup bantu menyampaikan bahwa merencanakan keluarga itu bukan dosa, bukan ngelawan takdir." Pak Kiai tersenyum. "Tugas panjenengan berat. Enggak bisa jalan sendiri." Kemudian, Bujum menemui Karang Taruna yang sedang nongkrong sambil nyetel musik keras-keras. "Yuyun, Dedek, Reza, sini dulu." Anak-anak muda itu ogah-ogahan mendekat. "Bujum mau ngajarin kita senam lagi." "Ya." "Enggak, saya mau ngajak kalian bikin konten TikTok edukatif soal KB." "Hah? TikTok? Tapi gak ceringekan, Bu?" Bujum menahan napas. "Ceringe ora, penting viral. Kalau perlu saya goyang jempol sambil bawa boneka bayi." Yuyun melongo. "Wah, bisa juga sih, Bu. Tapi kontennya harus kece. Boleh pakai filter glitter gak?" Seminggu kemudian, Bujum coba adakan rapat koordinasi. Kali ini, cukup ramai. Hadir perwakilan dari PKK, Puskesmas, Karang Taruna, tokoh agama, dan perangkat RT RW. Tapi sayangnya, rapat justru lebih mirip pasar malam tanpa lampu. Bujum membuka pertemuan dengan semangat. "Alhamdulillah, kita bisa kumpul bareng.
Kampung KB ini bukan program siapa-siapa, tapi milik kita bersama. Namun belum selesai pembukaan, satu persatu mulai angkat bicara, masing-masing membawa kepentingan sendiri. PKK, kami maunya kegiatan arisan aja, Bu. Jangan terlalu banyak penyuluhan, capek mikir. Bapak-bapak, kalau bisa diadakan lomba catur tingkat RW, gak usah bahas KB melulu, pusing. Karang Taruna, kita bisa bantu, tapi jangan disuruh apel tiap pagi. Mending bikin challenge TikTok aja, konten itu lebih menarik. Pak Slamet, saya usul, ya ndak usah ada kegiatan. Kalau warga butuh KB, tinggal datang ke puskesmas. Selesai. Bu Jum menghela napas. Lha piye iki? Dan seperti biasa, Pak Dul angkat tangan, bukan untuk ide, tapi untuk usulan ajaib. Bu, saya rasa dana kampung KB lebih baik dibelikan mesin kopi di pos ronda. Biar bapak-bapak bisa jaga malam dengan semangat. Kopi itu penting buat ketahanan keluarga. Semua terdiam. Lalu satu dua cekikikan. Bu Jum menepuk jidat, lalu berseru. Lah ini program KB, Pak, bukan kafe. Di tengah kekacauan, Mas Farihin tiba-tiba muncul dari pintu balai desa, membawa tas besar berisi poster dan speaker kecil. Wah, rame bener. Ini rapat atau festival? Bu Jum melambai semangat. Mas, tolong bantu saya. Saya ini sudah kayak ayam jagain bebek. Semua ke arah beda-beda. Mas Farihin tertawa kecil. Bu Jum, saya paham. Tapi semua ini bisa dijembatani. Apa caranya? Bikin satu acara besar, tapi semua sektor bisa masuk. Kita buat Festival Kampung KB Ngemplak. Konsepnya, pasar murah, pentas remaja, penyuluhan santai, senam massal, dan live TikTok. Bu Jum memandangnya seperti melihat malaikat turun dari langit ngemplak. Mas, itu ide yang gokil. Tapi butuh strategi biar orang mau datang. Keesokan harinya, Bu Jum menyebar selebaran ke seluruh sudut desa. Tapi kali ini, bukan hanya ajakan rapat, ada tambahan yang menggoda iman warga. Siapapun yang datang ke rapat koordinasi Festival Kampung KB besok pagi, akan mendapat voucher tahu isi 5 gratis. Pagi harinya, balai desa penuh sesak. Bahkan, Pak Dul datang 15 menit lebih awal dan membawa toples kosong. Buat bungkus tahu tambahan, Bu, katanya tanpa dosa. Ada 40 orang yang hadir. Bahkan, Ipin bawa 3 temannya dari kampung sebelah. Mereka suka tahu isi. Bu, boleh? Ya. Bu Jum hanya menghela napas bahagia. Setidaknya, rapat kali ini tidak hanya diisi suara perut. Dengan bantuan Mas Farihin, rapat ketiga akhirnya bisa berjalan relatif normal. Mas Farihin membuka dengan pantun. Pergi ke pasar beli semangka. Pulangnya mampir beli tahu. Kalau mau kampung KB berjaya, semua sektor harus bersatu. Tawa mencairkan suasana. Lalu dijelaskan rencana acara. Pasar murah KB, bazar makanan dan kebutuhan harian, pentas remaja, Karang Taruna tampil drama dan TikTok edukasi, penyuluhan kesehatan parenting dari puskesmas, senam KB, ibu-ibu PKK pakai koreo, goyang 2 anak. Live streaming oleh Yuyun dan tim medsos desa. Pak Slamet masih ngedumel, wong tuek disuruh nari-nari. Tapi saat tahu stan warungnya juga akan dapat spot strategis di pasar murah, ia mengangguk. Ya udahlah, demi jualan laris. Sore itu, Bu Jum duduk di depan rumah, mengelap wajan besar bekas gorengan. Ia tersenyum sendiri. Dulu cuma tahu isi yang bisa narik orang. Sekarang, insya Allah, ide saya juga mulai diterima. Mas Farihin datang, menyerahkan draft konsep acara. Bu Jum, siap goyang kampung KB. Bu Jum berdiri, mengangkat spatula seperti pedang. Siap, Mas. Demi keluarga sehat dan dagangan laris. Hari yang ditunggu pun tiba, Festival Kampung KB Ngemplak. Sejak pukul 5 pagi, warga sudah lalu lalang di lapangan desa. Tenda-tenda warna-warni berdiri berjajar, stan makanan lokal berjejer rapat. Spanduk penyuluhan KB terpasang di tengah, dan panggung mini berdiri agak miring di sisi barat. Bu Jum berdiri di tengah lapangan dengan clipboard di tangan, rambut dicepol rapi, dan suara toa menggantung di leher. Check sound.
Cek sound. Coba, Mas Narto, mikrofon dicek dulu. Mas Narto, teknisi sewaan dari desa sebelah, cuma nyengir sambil mencolok-colok kabel sound system. Ini kok suaranya gak keluar, Bu. Kayaknya amplinya mati total. Loh, mati? Lah terus sensinya pakai apa? Kentongan? Mas Narto mengangkat bahu. Ya ndak tahu, Bu. Semalam dipakai arisan RW 5, mungkin kesambar colokan Magicom. Bu Jum mengelus dada. Ya Allah Gusti, ini baru jam 6. Masalah udah kayak antrean minyak goreng. Baru saja satu masalah belum selesai. Datang Yuyun sambil ngos-ngosan, wajah panik. Bu Jum, sinyalnya hilang. Kami mau upload video TikTok tadi malam, tapi kuota habis. Padahal harusnya live jam 7. Bu Jum mencelos. Yuyun, lah itu sudah saya kasih kuota seminggu lalu. Iya, Bu, tapi dipakai buat nonton drakor. Bu Jum hanya bisa menatap langit, berharap ada satelit jatuh biar dia bisa ikut nebeng kabur dari kekacauan. Dan belum juga selesai menenangkan Yuyun, terdengar dentuman organ tunggal dari sisi timur lapangan. Musik, jaran goyang, menggelegar, membuat semua orang menoleh. Dari balik tenda, tampak Pak Slamet dengan kaos kutang, memimpin orkes kecil sambil berdendang lantang. Aku rapopo, walau kowe ratresno. Bu Jum langsung melesat. Pak Slamet, lah ini kok malah nyanyi. Panjenengan endak bilang mau bawa orkes. Pak Slamet tetap asyik goyang pundak. Loh Bu, ini bagian dari kontribusi saya buat kampung KB. Biar meriah. Bukan meriah, ini malah meledak. Pak, di sisi lain lapangan, kericuhan tak kalah seru. Para ibu rebutan stan makanan. Yang satu merasa dagangannya harus di tengah, yang lain minta dekat speaker. Bu Sumi, tahu isi saya harus di depan, biar kelihatan. Endak bisa, Bu Marni, saya bawa lumpia 3 bakul. Ini lebih berat, harus dapat tenda besar. Sementara itu, Bu Jum lagi-lagi harus jadi wasit. Ibu-ibu, ini bukan pasar malam. Ayo tertib. Namun suara Bu Jum kalah oleh dentuman organ dan teriakan remaja yang mencoba atur panggung TikTok. Yuyun, tolong itu ring light jangan dipasang ke kipas angin. Bahaya. Di tengah semua kekacauan itu, Bu Jum memutuskan kembali ke stan tahu bulatnya untuk mendinginkan kepala dan sekalian jualan. Ia menyalakan kompor gas portable, menuang adonan, dan mencoba fokus. Namun karena panik, regulatornya agak longgar. Tak lama kemudian, bluwup, ledakan kecil, cukup membuat api menyembur. Tidak sampai membakar, tapi cukup bikin warga teriak dan berhamburan. Wah, tahu Jum meleduk. Untung Mas Farihin cepat menutup aliran gas, dan Bu Lilis langsung membawa air. Bu Jum, panjenengan endak apa-apa. Bu Jum duduk di tanah, masih kaget, rambut agak mengembang, wajah dilap pakai celemek tahu bulat. Suasana langsung hening. Semua kegiatan terhenti. Di tengah kebisuan yang aneh itu, Bu Jum berdiri perlahan. Ia naik ke panggung miring, memegang mikrofon, yang akhirnya berhasil dinyalakan. Dengan suara serak tapi tegas, ia berbicara tanpa naskah, tanpa toa, tanpa pantun. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, saya gak akan panjang lebar, tapi saya mohon, dengarkan sebentar. Semua mata tertuju padanya. Festival ini bukan tentang siapa yang jualan paling laku, bukan tentang siapa yang dapat panggung, atau siapa yang nyanyi paling keras. Ini tentang satu hal, keluarga kita. Suara angin saja terasa lebih kencang saat itu. Kita di sini bukan buat cari honor, bukan buat rebutan stan, tapi buat bangun masa depan. Supaya anak-anak kita tumbuh sehat. Supaya ibu-ibu kita gak meninggal karena kehamilan berisiko. Supaya remaja kita ngerti kapan waktunya cinta dan kapan waktunya cita-cita. Ia menatap penonton satu-satu. Pak Slamet, Bu Sumi, Yuyun, bahkan Pak Dul yang mulutnya masih penuh tahu isi. Kalau kita semua jalan sendiri, keluarga kita bakal tetap jalan di tempat. Kampung KB ini bukan proyek, ini perjalanan. Dan perjalanan ini harus kita jalani bareng-bareng. Suasana sunyi, angin semilir melewati tenda, pelan-pelan membawa masuk rasa malu, haru,
dan hormat ke dalam hati warga. Lalu, tiba-tiba, Pak Dul angkat tangan dan bertanya, "Bu Jum, kalau gitu, siapa yang goreng tahu saya?" Semua terdiam, lalu pecah dalam tawa yang menggema di seluruh lapangan. Bu Jum sendiri ikut tertawa sampai matanya berkaca-kaca. "Pak Dul, ya ampun, masih aja mikir perut." Tawa membuat warga sadar. Yuyun langsung upload video kejadian tadi dengan caption, "Pidato Bu Jum, dari kompor meledak jadi hati tersentuh." Pak Slamet akhirnya bersedia ikut sesi penyuluhan dan bahkan menyumbang lagu berjudul Anak Dua, Hatiku Satu. Ibu-ibu kembali ke stan dengan senyum, kali ini membantu satu sama lain. Bahkan ada yang rela tukar tempat demi kenyamanan. Bu Jum duduk di kursi plastik, napas masih terengah, tapi matanya bersinar. Ia merasa inilah puncak perjuangannya. Bukan dari jumlah stan, bukan dari viralnya acara, tapi dari satu momen saat semua orang akhirnya mendengarkan. Semenjak insiden, kompor meledak dan pidato dadakan di Festival Kampung KB, suasana desa Ngemplak benar-benar berubah. Bukan seperti sulap, tentu, tapi seperti adonan tahu isi yang mulai mengembang. Pelan, tapi pasti. Bu Jum jadi seperti matahari kecil yang memancarkan energi di setiap sudut desa. Pagi hari masih sempat goreng tahu, siang ikut musyawarah posyandu, sore ngisi podcast remaja, malam kadang ikut Zoom dari BKKBN Kabupaten. Tapi entah kenapa, ia malah makin semangat. Hari Jumat pagi, halaman balai desa ramai dengan ibu-ibu PKK yang berseragam senam warna cerah. Irama lagu, goyang dua anak, terdengar dari speaker. Di pinggir lapangan, Yuyun, si remaja kreatif desa, memegang tripod dan ponsel. "Ready ya Bu Jum, kita live TikTok jam 7 pas. Filter cantik udah aktif." Bu Jum berdiri di barisan depan, kaos olahraganya bertuliskan KB Cinta Keluarga, tangan terangkat tinggi, semangat seperti atlet senam nasional. "Ayo ibu-ibu, 1, 2, 3, anak 2, hati bahagia, jarak lahir dijaga, ibu sehat, keluarga sejahtera." Musiknya meledak, ibu-ibu mulai goyang. Meski ada yang keseleo, ada yang lupa gerakan, suasana tetap gegap gempita. Warganet menyaksikan senam ini secara live, bahkan komentarnya ramai. Ibu-ibu desa ini semangatnya ngalahin dancer Korea. Ini baru edukasi, sambil senam, sambil nyantol. Setelah selesai, Yuyun berkata sambil tersenyum, "Bu Jum, followers TikTok kita nambah 1000 loh hari ini." Tak hanya senam, posyandu yang sempat sepi kini kembali hidup. Setiap bulan, puluhan ibu datang membawa balita untuk timbang badan, imunisasi, dan konsultasi gizi. Kini, Bu Jum bekerja sama dengan Bu Lilis dari Puskesmas dan membuka dapur sehat berbasis bahan lokal. "Ini bubur kacang ijo tanpa gula, tapi sehat buat ibu hamil," jelas Bu Lilis di depan peserta. "Dan ini," tambah Bu Jum, "adalah tahu bulat rebus. Nggak digoreng, tapi tetap gurih. Khusus buat pejuang berat badan." Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu diskusi santai, dan Pak RT terlihat membantu cuci piring, meski sambil curi-curi ambil kue talam. Karang Taruna juga tak mau kalah. Bersama Bu Jum, mereka menciptakan program podcast bernama Ngobrol Ngemplak, yang tayang seminggu sekali melalui kanal YouTube desa. Dalam episode pertama, Yuyun mewawancarai Bu Jum. "Bu Jum, gimana caranya menghadapi remaja kayak kita yang suka ngeyel?" "Gampang, remaja itu bukan dilawan, tapi diajak mikir. Jangan diajak rapat, tapi diajak kopi." Podcast ini cepat viral. Bahasannya ringan tapi tajam. Mulai dari edukasi KB remaja, cita-cita, sampai curhat soal cinta yang belum halal tapi udah ngambek-ngambekan. Komentar penonton, "Bu Jum ini harusnya punya talk show nasional. Dari tahu bulat ke podcast, mantap." Satu perubahan paling mengejutkan datang dari Pak Slamet. Dulu, ia keras kepala dan anti program. Kini, "Assalamualaikum, Bu Jum. Saya mau ajukan proposal budidaya lele untuk keluarga prasejahtera." Bu Jum hampir menyemburkan teh dari mulutnya. "Pak Slamet, lele?" Pak Slamet tersenyum malu. "Saya pikir-pikir, kampung ini butuh sumber protein murah. Kalau ada kolam lele di tiap rumah, anak-anak gak kekurangan gizi." Kini, beliau jadi koordinator lele terpadu Kampung KB.
Setiap rumah yang punya halaman diberi bibit lele dan pelatihan. Anak-anak jadi semangat belajar memberi makan ikan daripada main game. Puncak perubahan terjadi ketika akun resmi BKKBN RI mengunggah cuplikan pidato Bujum yang emosional saat festival, disambung dengan klip senam TikTok, podcast remaja, dan stand dapur sehat. Video itu viral. Beberapa hari kemudian, Bujum menerima surat resmi dari provinsi. Desa Ngemplak ditunjuk sebagai desa percontohan kampung KB terpadu dan akan dijadikan tempat kunjungan daerah-daerah lain. Hari itu, balai desa kembali ramai. Tapi bukan untuk rapat kosong seperti dulu. Kini ada tamu dari desa tetangga, tim BKKBN Kabupaten, bahkan wartawan lokal. Bujum berdiri di podium kecil, dengan kalimat pembuka yang khas. Dulu, saya cuma ibu-ibu penjual tahu bulat. Sekarang, masih. Tapi sekarang, saya tahu bulat yang punya isi, semangat dan cinta. Tawa meledak. Tapi kali ini penuh hormat. Meski kini dikenal luas, Bujum tidak berhenti jualan tahu bulat. Setiap sore, motor tuanya tetap keliling desa, toanya tetap berbunyi. Tahu bulat, digoreng dadakan, dan KB itu pilihan sehat keluarga. Namun, warga tak lagi mendengar sekadar iklan. Kini, suara itu adalah simbol harapan. Anak-anak kecil lari menyambut motornya. Remaja menyapa sambil nyanyi. Ibu-ibu pesan tahu sambil konsultasi ASI. Bahkan Pak Dul kini punya julukan baru, manajer marketing Tahu Jum. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Bujum duduk di teras rumah. Di pangkuannya, map bertuliskan, evaluasi kampung KB Triwulan 2. Di sampingnya, sepiring tahu bulat, dan di depannya, kamera HP Yuyun. Bujum, tanya Yuyun sambil merekam, satu kalimat buat menutup video dokumentasi ini, ya. Bujum tersenyum, memandangi sawah di kejauhan, lalu berkata pelan tapi tegas, tahu saya bulat, tapi perjuangan saya lurus. Kampung KB itu bukan soal program, tapi soal keluarga yang saling jaga. Klik, video berhenti, tapi semangat Bujum tidak.